Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sudah mandi ya? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Juga. Alhamdulillah. Sebelum dimulai, mari kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, sudah siap untuk melakukan Zoom hari ini? Sudah. Ya. Kenapa nggak ada gambarnya itu? Kenapa? Ini aku ada suaranya. Ada. Pak Guru ada gambarnya di situ? Ada. Ya, kalau yang lain, Iya, ya, ada lagi. yang lain belum ada itu mungkin sedang proses ya. Karena untuk masuk sudah Pak Guru klik. Ya karena ini Zoom yang pertama mungkin ada kendala tertentu, itu wajar. Nah, nanti Pak Guru jadwalkan rencana kita setiap hari, setiap pagi paling tidak ya 30 menit untuk Zoom ya. Besok juga. Jadi nanti kita bahas kesulitan-kesulitan kalian dalam menghadapi pembelajaran secara daring. Materi yang pertemuan 1 sudah dibaca, di-download yang PDF? Sudah belum? Ya, akan Pak Guru buka materi subtema 1 ya. Nah, hari ini kan kalian hari ketiga. Hari ketiga tema itu ada nanti ada SPDP dan diakhiri dengan evaluasi. Ya, evaluasi ya nanti. Nah, nanti kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Sedikit kok soalnya. Jadi PPKN ada 3 soal. Sedikit atau banyak itu? Apa terlalu sedikit? Oh cukup 3, nggak mau ditambah lagi. Ya, cukup, Pak. Jadi masing-masing muatan pelajaran ada 3 soal nantinya. Kalian bisa lihat nanti di pembelajaran hari ini. Nah, nanti kalau sudah selesai, Pak Guru sudah sediakan tempat buat mengupload foto kalian. Jadi nanti ada 5 foto yang diupload ke masing-masing. Masing-masing 1 foto. Karena ada 5 nilai. Itu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat nilainya secara langsung. Kalau sudah Pak Guru koreksi tentunya. Jadi ketika hari Sabtu nanti mengumpulkan tugas, sudah tidak perlu Pak Guru koreksi lagi. Karena sudah ada nilainya dan langsung Pak Guru masukkan ke daftar nilai yang ada. Ya. Bagaimana sebelum dilanjut? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Jadi siapkan catatan untuk mencatat hal-hal penting tadi ya. Jadi yang kalian rasa penting ya dicatat. Ya, jadi silakan di-unmute dulu semuanya. Jadi yang mau bicara itu yang di-unmute nanti. Jadi yang tidak bicara di-mute. Nah, nanti yang Pak Guru tunjuk mungkin nanti kita ada tanya jawab. Nah, nanti yang itu yang di-unmute. Nah. Baik, Pak Guru mulai dari pembelajaran 1 terlebih dahulu, yaitu pertemuan 1 tentang PPKN. Nah, kalian sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang Pak Guru tunjuk namanya itu yang menjawab ya, siap. Nah, Pipi, silakan Pipi di unmute suaranya. Belum ganti nama Pi, masih Oppo A12. Iya. Pancasila ada berapa sila Pi? 5 sila. 5 sila. Sila pertama gambarnya apa? Bintang. Bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, pintar Pipi bisa menjawab. Nela di unmute Nela. Di unmute dulu. Di unmute biar ada suaranya ya.
Nah, Nela, sila kedua. Sila kedua gambarnya apa? Rantai emas. Rantai emas. Bunyinya bagaimana? Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, pinter. Kaila, di unmute dulu. Kaila. Iya. Sila ketiga gambarnya apa? Apa ya? Apa? Kapas sama Kapas. Yang lain ada yang bisa membantu? Angkat tangan. Angkat tangan siapa yang bisa membantu? Nela, Nela lagi. Apa siapa? Apa Nia? Siapa yang mau angkat tangan? Nia, ya, Nia di unmute. Di unmute dulu kalau mau bicara. Iya. Udah di unmute belum? Masih mute. Nah, oke, udah unmute. Sila ketiga gambarnya apa? Nia. pohon beringin. Bunyinya? Dari Bunyi sila Persatuan ketiga. Indonesia. Persatuan Indonesia. Iya, bagus. Jadi sila ketiga gambarnya adalah pohon Pohon beringin. beringin, gitu kan? Nah, itu urutannya. Sila keempat sekarang. Sila keempat, Dimas. Dimas. Nah, sudah di-unmute, Dimas. Diklik dulu, Mas, biar ada suaranya, Mas. Iya. Iya. Sila keempat gambarnya apa, Mas? Sila keempat gambarnya apa ya? Rantai. Rantai. Dimas sudah belajar belum? Sudah ya, Mas. Tapi belum dipelajari banget ya. Ya, jadi belajar itu harus sungguh-sungguh dikuasai dulu materinya ya. Ya. Ini ada mengenai masalah ini ya, Oven. Katanya kameranya terus ke belakang terus. Oke, coba dibantu Safira. Safira Kalisa. Sila keempat gambarnya apa, Fir? Safira. Halo, Safira. Safira Kalisa Salsabila. Oh, sedang mulai proses. Balkis. Sila keempat gambarnya apa, Balkis? Semua siap ya? Gambarnya? Pasti bingung. Apa? Padi dan kapas. Ya, bagus. Raka, apa bunyinya sila keempat, Kak? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini siapa yang jawab? Raka siapa? Kayaknya Raka diam aja. Oh, Raka. Oh, suaranya terlambat ya? Ya, betul ya. Sila kelima berikutnya. Husen, siap Husen? Kamu masih di Pekalongan, Husen? Iya, Pak. Ya, kapan ke Tegal? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa gambarnya sila kelima? Sila kelima, Pak. Padi dan pohon padi dan kapas. Iya, padi dan kapas bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi itu kan sudah ada kemarin ya? Sudah ada belum? Ya, Pak. Sudah. Terus ada cerita juga tentang Santi. Santi, ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayam. Jadi bau ya. Bau peternakan ayam. Terus ayahnya punya peternakan, warga mengeluh. Nah, Santi tidak mau peternakan ayamnya itu digusur. Dia berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Sudah dijawab 4 soal yang tentang pertanyaan ini. Coba kamu buka buku catatan PPKN dulu ya. Coba dibuka. Sudah ditulis jawabannya. Coba kita bahas bersama. Ini tidak Pak Guru nilai. Yang namanya pendapat kan semua berhak untuk berpendapat. Benar, Pak. Sabar, Pak. Sudah siap belum? Ya. Tulis PPKN, buka. Nah, sudah? Sudah dibuka? Siap? Ya. Jadi ini tidak Pak Guru nilai, itu kan apa pendapatmu. Nah, yang namanya pendapat ya silakan kalian berpendapat sesuai pikiran kalian masing-masing.
Nah, coba Pak Guru minta di unmute Ibra. Di unmute dulu. Nah, iya. Ya, sip. Nomor 1 Ibra, apa pendapatmu tentang sikap Santi tadi? Tidak mau membersihkan kandangnya, jadi kandangnya bau. Oke, bagus ya. Jadi karena tidak mau membersihkan, jadinya kandangnya bau. Tadi disebutkan bahwa Santi akan tetap membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Ya. Jadi dia akan berusaha sekuat tenaga agar peternakannya tidak jadi digusur. Nah, tadi kan warga ingin peternakannya digusur karena bau. Coba kira-kira kalau kamu jadi tetangganya terganggu tidak? Ibra, terganggu ya karena baunya ya. Ya, ini Pak Guru kalau pulang kampung juga ada tetangga yang ternak ayam, wah baunya itu sampai ke kita. Nah, jadi merasa terganggu juga. Oke, bagus ya pendapatnya Ibra. Coba sekarang Pak Guru minta pendapat dari Jason. Jason, bagaimana pendapatmu Jason? Sudah ditulis kemarin Jason? Halo Jason? Ya, Jason sedang gangguan ya. Aisyah. Aisyah CH. Aisyah Cahya Andini ya. Iya, di unmute dulu Aisyah biar ada suaranya. Iya. Kalau pendapat Aisyah bagaimana tentang sikap Santi tadi? Kurang keras Aisyah, mungkin kamu mic-nya terlalu jauh. Ya, mic-nya mungkin pakai mic-nya masih di kepala tadi ya. Ya. Santi sebaiknya musyawarah dengan penduduk setempat untuk menemukan solusi yang tepat. Oke, bagus sekali ya Aisyah. Ya, betul sekali apa yang dijawab oleh Aisyah. Jadi semua pendapat kalian sudah benar ya, baik Ibra, Aisyah, ya, yang namanya berpendapat ya sesuaikan dengan topiknya. Nah, kita cukup. Kemudian yang kedua, pendapat tentang sikap penduduk. Nah, tadi penduduk minta agar digusur. Nah, tentu saja harus melalui musyawarah tadi sesuai apa yang Aisyah sampaikan. Apa yang sebaiknya Santi lakukan? Nah, tentu saja tadi sudah dijawab oleh Aisyah juga, yaitu bermusyawarah dengan warga. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Nah, ini coba yang keempat. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Jadi seandainya kamu jadi penduduk sekitar, kamu mengalami gangguan tadi bau kotoran ayam lah, bau limbah ayam lah. Nah, apa yang sebaiknya kalian lakukan sebagai penduduk? Nah, coba Pak Guru minta pendapat dari Kenzi. Nah, Kenzi. Coba Kenzi, di-unmute dulu Kenzi. Ya, ceritanya kamu jadi penduduk nih, kamu merasa terganggu kan? Apa yang kamu lakukan? Sabar dan tidak melakukan penggusuran peternakan ayam. Sabar. Kalau bau bagaimana? Iya. Kamu tetap bersabar juga. Iya. Ya, itu pendapat Kenzi ya, nggak apa-apa ya, bagus. Kenzi, jadi harus bersabar. Jadi segala sesuatu memang kita harus menghadapinya dengan sabar ya. Pintar Kenzi ya. Berikutnya Rizky Raditya. Radit. Apa coba Radit menurut pendapat kamu Radit? Penduduk sebaiknya membersihkan peternakan ayam Santi. Oh, penduduknya ikut membersihkan gitu ya. Ya, bagus sekali. Jadi intinya Radit mungkin gotong royong mungkin ya yang dimaksud. Ya, mereka bergotong royong membersihkan. Ya, itu juga bagus ya. Jadi dengan gotong royong tadi, dengan bersabar. Ya, Ibra mungkin mau berpendapat, Ibra. Bagaimana pendapat Ibra? Kan Pak, ini ada yang di grup, ada yang nggak ada suaranya. Iya, Pak Guru juga udah baca tadi. Iya. Ya, ini karena pengalaman pertama mungkin ya, jadi ada kendala nggak apa-apa. Nanti dari kendala-kendala ini kita selesaikan bersama. Coba Ibra, pendapat Ibra. Di unmute dulu ya. Nah, kalau kamu jadi penduduk, Bra. Benar. Berarti Itu. kalau aku menjadi penduduk, membantu membersihkan kandang Santi. Kandang apa? Yang
Soal nomor berapa? Nomor 4. Iya, kalau kamu jadi penduduk tadi. Jadi kan kamu jadi penduduk nih. Ada gangguan bau kotoran ayam tadi. Biarkan dan kalau bisa dibantu membersihkan. Ya, betul. Itu sependapat tadi ya dengan siapa tadi? Barusannya berpendapat ya. Jadi intinya itu memang. Jadi kita harus membantu melalui musyawarah. Jadi segala sesuatu dimusyawarahkan dulu. Jangan apa, oh ya kusur. Nah, kan kasihan juga. Nah, baik, itu untuk PPKN. Jadi tentang pengamalan Pancasila, terutama sila keempat. Di situ juga sudah ada 7 contoh pengamalan, 10 contoh ya, 10 contoh tentang pengamalan sila keempat. Butir-butir dalam Pancasila. Wah, sebentar ini Pak Guru laptopnya lowbat. Pak Guru sebentar. Hah? Halo. Yo. Di-mute, guys. Suara masuk. Di-mute. Suara masuk. Ya, kita kembali ya, udah dicas. Iya. Nah, ya Pak Guru rasa untuk PPKN intinya itu tentang pengamalan sila-sila dalam Pancasila, terutama sila keempat tadi, yaitu tentang musyawarah. Nah, dan juga kita sebagai makhluk sosial harus menghargai hasil karya orang lain. Oh, kok belum masuk? Sebentar. Kalau menghargai hasil karya orang lain, coba siapa yang tahu menghargai hasil karya orang lain? Itu sesuai dengan Pancasila. Sudah disiapkan catatan kalian? Sudah siap? Menghargai hasil karya orang lain. Coba dijawab oleh... Ada ya di catatan ya? Di materi yang di-download ada kan? Ada nggak? Halo Kaila. Coba sekarang Kaila jawab lagi. Ya, ada orang menghasilkan suatu karya. Tentu kamu harus menghargai hasil karya orang lain tersebut. Ya, bagus, sudah di-unmute. Itu sesuai dengan sila keberapa Kaila? Sila ke Sila kelima. 2, 3, 4, 5. 5 ya. Iya, betul apa yang dijawab oleh Kaila. Bagus, Kaila. Apa bunyi sila kelima tadi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, jadi kalau menghargai hasil karya itu sesuai dengan sila kelima. Sedangkan yang berhubungan dengan musyawarah, ada masalah kita musyawarahkan, itu sesuai dengan sila keberapa Kaila? 5. Musyawarah. 4. Ya, Pak Guru rasa untuk PPKN cukup. Kemudian ke bahasa Indonesia itu tentang bacaan ya intinya. Itu sudah ada bacaan-bacaannya. Kalian diminta membuat diagram Venn. Nah, diagram Venn itu yang berbentuk lingkaran 2 kalau dalam matematika. Udah, ini suaranya siapa ini? Ada yang bersuara ini. Coba di-unmute dulu. Ya. Ada yang Pak Guru minta bersuara, itu yang bersuara. Nah, jadi diagram Venn. Kalau dalam matematika itu ada lingkaran 2. Nah, kemudian di tengah itu kan ada pertemuannya. Nah, ya, ada pertemuannya. Yang di tengah itu adalah persamaannya. Sedangkan yang di pinggir-pinggir adalah yang perbedaan. Nah, tentu kalian sudah membuatkan diagram Venn tersebut. Jadi yang di tengah adalah persamaan. Misal kalian bandingkan antara negara Indonesia dan Malaysia dalam hal ekonomi misal. Nah, maka yang tengah itu persamaannya apa? Terus perbedaannya apa? Di bacaan sudah ada. Kalian hanya memasukkan sesuai bacaan saja. Jadi tidak usah bingung. Coba sebelum Pak Guru lanjut, ngacung coba. Ada yang masih bingung tidak tentang diagram Venn? Ada yang mau bertanya tentang diagram Venn?
Tidak? Ya, Husen. Itu berarti kalau begini itu lubang lingkaran kan ada 2. Ya. Terus di pertemuan itu buat apa ya, Pak? Pertemuannya itu buat persamaannya. Berarti kalau yang lingkaran yang nggak bertemu itu untuk perbedaannya, Pak. Iya, betul. Seperti itu. Jadi yang di tengah adalah persamaan, yang di tengah adalah perbedaan. Kalau persamaan kan hanya satu, sama-sama apa? Apa, itu yang ditulis. Sesuai kebutuhan saja. Di bacaan sudah ada kan, Husen? Persamaannya apa? Ada nggak, Husen? Persamaannya, ada kan? Di bacaan. Ya, di bacaan ada, kamu masukkan saja ke diagram Venn. Baik itu persamaan maupun perbedaannya. Ya, itu ya Husen, bagaimana? Jelas belum? Oke. Yang lain mungkin, Ngacung, ada yang mau bertanya lagi tentang diagram Venn? Cukup? Oke, kalau cukup, Guru lanjut untuk bahasa Indonesia tidak ada masalah karena sudah ada bacaan. Kalian masukkan sesuai bacaan itu ke dalam diagram Venn. Kemudian kita lanjut ke pertemuan kemarin, yaitu IPS dan IPA. Nah, yang pertama IPA dulu ya, tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, di situ sudah ada gambar seperti, coba kalian buka materi IPA-nya, siapkan dulu buku IPA. Sudah disiapkan buku IPA-nya? Nabila, sudah ada suaranya Nabila? Sepertinya masih gangguan Nabila ya. Sudah siap buku IPA-nya ya? Nah, jadi hewan itu secara umum ada 3 cara perkembangbiakan, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, dan ovovivipar atau bertelur beranak. Nah, sebenarnya masih ada yang lain, ya, seperti membelah diri. Bahkan ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Nah, itu. Kita mulai dari hewan yang pertama, yaitu itik. Itik, tahu itik? Coba dijawab oleh siapa ya? Oleh yang belum bersuara siapa nih hari ini? Aspa Adzikia Nadifah. Aspa. Nah, Aspa ya. Yang dulu Aspa. Kira ada suaranya Aspa. Ya, sip. Itik berkembang biak dengan cara bertelur. Mic-nya di mana tuh? Suaranya nggak jelas itu. Ya, mic-nya agak dekatan biar jelas. Halo? Iya, dah. Nah, bertelur ya, atau nama lain apa? Nama lain bertelur. Ovipar. Ovipar, oke, betul. Kucing. Masih Aspa. Vivipar. Vivipar. Nah, bawahnya kucing ada apa itu? Gambar bawahnya kucing. Yaitu beo ya, beo, burung beo. Dengan cara apa, Pak? Ovipar. Ovipar juga. Kemudian ikan pari, Pak. Vivipar. Vivipar. Bagaimana yang lain? Coba Pak Guru minta pendapat nih. Terutama Ovovivipar, Pak. Apa? Ovovivipar. Ovovivipar. Iya, betul ya. Coba Raka. Raka. Halo Raka. Sudah siap Raka? Iya. Dengan cara apa ikan pari? Berkembang biaknya. Ikan pari berkembang biak dengan cara? Kalau nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu. Itu Pak, cerita sih nyari materi hari apa Pak? Bingung Pak. Materi kemarin, IPA kan materi kemarin, hari Selasa. IPA hari Selasa kan? Ya, tadi di awal sudah Pak Guru sampaikan siapkan IPA-nya. Iya, kita tinggalkan Raka dulu sudah mencari. Siapa yang belum Pak Guru tanya nih, yang belum bersuara hari ini? Ketinggalan. Safira, bagaimana Safira? Udah ada suaranya Safira? Iya, Pak. Sudah. Ya, coba menurut Safira, ikan pari dengan cara apa berkembang biaknya? Vivipar. Vivipar.
Nah, vivipar ya. Tadi ada yang menjawab juga ovovivipar. Nah, kalau kalian lihat di Google ya, kalau kalian browsing ikan pari itu berkembang biaknya dengan cara ovovivipar atau bertelur beranak. Sudah ditulis? Nah, jadi catatan kalian mungkin kemarin ada yang keliru, kalian betulkan ya. Ikan pari ovovivipar. Walaupun itu ikan. Pak, ikan kan sebagian besar bertelur. Ya, itu kan sebagian besar. Itu pertanyaannya ular. Nah, ular kan ada yang bertelur, ada yang bertelur beranak. Ada yang ovipar, ada yang ovovivipar. Coba siapa yang tahu perbedaan ular yang ovipar dan ular yang ovovivipar? Ngacung. Ada yang tahu nggak? Nah, siapa yang ngacung ya ini? Silakan di-unmute yang tahu bedanya ular yang ovipar dan ular yang ovovivipar. Bedanya apa sih? Mungkin dari bentuknya, dari kalau menggigit itu berbisa atau tidak. Nah, baiklah, kan tidak berpendapat. Kalau yang perbedaannya ular yang ovipar itu biasanya ular yang berbisa. Sedangkan yang ovovivipar itu yang tidak berbisa. Jadi yang membunuh mangsanya dengan cara melilitkan tubuhnya. Contohnya piton kemarin kan. Jadi ular yang piton, ular boa itu ovovivipar. Sedangkan ular kobra itu masih ovipar. Itu untuk IPA. Untuk IPA ada yang mau bertanya? Ngacung. Siapa yang mau tanya? Tadi yang sudah tanya Husen. Sekarang yang lain. Untuk IPA ada yang bertanya tentang perkembangbiakan hewan? Pernah dengar planaria? Acung, siapa yang pernah mendengar nama planaria atau cacing pipih? Belum, nanti kalian bisa browsing ya, cacing pipih itu bentuknya pipih, berkembang biaknya dengan cara, ada yang tahu? Acung? Gak ada juga. Catat ya. Nah, cacing pipih atau planaria itu berkembang biaknya dengan cara fragmentasi. Fragmentasi, F-R-A-G, fragmentasi. Nah, fragmentasi itu berarti memotong tubuhnya. Ulangin lagi, Pak. Cacing pipih atau planaria itu berkembang biak dengan cara memotong tubuh atau fragmentasi. Beda ya, memotong tubuh dengan membelah diri itu beda. Memotong tubuh. Nah, kamu bisa lihat, ketik aja nanti di YouTube misal fragmentasi cacing pipih. Nah, nanti ada. Jadi ketika cacing pipih terpotong menjadi dua, maka dia akan menjadi dua makhluk hidup baru. Ya, dipotong begini, dipotong tengahnya, dia jadi dua. Beda dengan membelah diri. Kalau membelah diri itu pada hewan bersel satu. Tahu nggak bersel satu maksudnya? Oke, sekarang di unmute semuanya. Ada yang tahu apa itu hewan bersel satu? Tidak ada. Plankton kah? Hewan bersel satu, iya. Hewan yang hanya punya satu sel. Hanya punya satu sel. Nah, jadi tidak bisa dilihat dengan mata. Harus ada alat bantunya. Apa namanya? Mikroskop. Lagi bilang mikroskop siapa tuh? Pipi. Mikroskop ya, mikroskop. Nah, karena saking kecilnya kita tidak bisa melihat dengan mata, harus ada alat bantunya. Jadi dengan mata telanjang itu tanpa alat bantu kita tidak bisa melihat. Nah, butuh mikroskop. Nah, itu hewan bersel satu. Contohnya ada bakteri, amuba, paramecium. Nah, itu hewan-hewan bersel satu tadi berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi hewan itu tadi kan ada 3 yang sudah diajarkan, yaitu vivipar, ovipar, ovovivipar. Nah, tambahannya yang lain ada tadi fragmentasi, cacing pipih ya, ada membelah diri. Membelah diri itu pada tadi amuba,
paramecium. Nah, itu membelah diri. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Oh, pokoknya tunas itu pohon, Pak. Pohon kelapa, pohon pisang. Kelapa itu bukan dengan cara tunas ya. Nah, kelapa dengan biji atau generatif. Kalau yang tunas kan seperti pohon pisang, pohon bambu. Nah, itu tunas. Hewan pun ada. Ada yang pernah dengar? Nggak ada, yaitu hidra namanya. Ya. Apa sih cara balikinnya gimana? HYDRA, hidra. Hidra itu hewan. Hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Cara balikin kameranya gimana? Joven kok gak kelihatan mukanya sih? Joven kok gak kelihatan mukanya? Udah. Jadi suaranya muncul semua ini. Nah, kiranya Pak Guru rasa cukup itu untuk IPA. Sekarang kita ke IPS. Pak Guru hanya akan mengulang tentang negara-negara ASEAN. Kamu bisa baca sendiri materi IPS tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di ASEAN. Sudah dibaca bacaannya ya. Di situ ada Indonesia, Malaysia, Singapura. Bahkan Pak Guru sudah mengirim lagunya. Ada yang sudah hafal belum lagunya? Belum. Itu untuk mempermudah menghafal nama negara-negara ASEAN dan ibu kotanya. Kemudian coba Pak Guru minta buka catatan IPS-nya. Siapkan, dibuka dulu catatan IPS kalian yang kemarin. Nah, walaupun tidak Pak Guru nilai, kalian tetap mencatat, dibuat diagram Venn. Nah, IPS juga meminta kalian membuat diagram Venn. Kalian memilih dua negara di ASEAN dan dibandingkan. Bebas, mau negara mana itu terserah kalian. Nah, Pak Guru minta salah satu membacakan hasil dari diagram Venn. Satu anak saja cukup, yaitu yang belum bersuara nih, Hanum ya, belum bersuara ya. Rahma Amalia Hanum. Hanum, yang lain silakan di-mute. Nanti dulu Hanum, nanti dulu. Yang lain di-mute dulu. Itu suara hanya dari Hanum dan Pak Guru. Siap Hanum? Yang pertandingan ekonomi kan? Iya, betul. Kamu memilih negara apa dan apa? Vietnam sama Kamboja. Vietnam dan Kamboja. Nah, tadi di awal sudah Pak Guru jelaskan bahwasanya diagram Venn itu di tengah persamaannya. Sedangkan yang di pinggir adalah perbedaannya. Sekarang ke persamaannya dulu Hanum. Apa persamaan kegiatan ekonomi antara Vietnam dan Kamboja yang kamu tulis? Sama-sama sebagian besar perekonomian adalah pertanian. Oke, bagus sekali. Itu persamaannya. Kalau perbedaannya, Vietnam bagaimana, Kamboja bagaimana? Kalau Vietnam, hasil utama pertanian adalah padi. Kalau Kamboja, hasil pertanian adalah beras, jagung, tembakau, jeruk, kopi. Iya, betul sekali apa yang dijawab oleh Hanum. Jadi persamaannya tadi sama-sama negara pertanian. Nah, Hanum membedakannya dari hasil pertaniannya. Nah, Kamboja apa, tadi Vietnam apa. Betul, apa yang dijawab Hanum seperti itu. Nah, yang lain tidak harus sama persis dengan Hanum. Bisa mengambil contoh dari negara yang lain. Jadi kalian ambil dua negara, tentukan persamaan dan perbedaannya. Nah, aku rasa cukup untuk IPS, nanti kalian perdalam sendiri. Berikutnya itu ke SBDP. Nah, tentu kalian belum membuka kan hari ini, yaitu membuat Play-Doh. Kalian bisa praktik di rumah, ya, membuat Play-Doh. Tahu Play-Doh? Tahu ya? Tahu. Mirip plastisin itu ya. Nah, nanti kalian bisa praktik, silakan dibuat, dipraktikkan. Terserah mau bikin apa, nanti kalian silakan selamat belajar untuk pertemuan 3 di Google Classroom. Nah, kan belum dicatat di buku tulis kan, belum membuka Google Classroom-nya kan. Nah, nanti kalian buka Google Classroom, kemudian isi daftar kehadiran, kemudian buka linknya, kalian pelajari SBDP. Kalau sudah paham, baru terakhir kalian kerjakan evaluasinya. Kirim 5 evaluasi masing-masing ya. Sudah Pak Guru siapkan tepatnya. Oh, Ibra, udah ngantuk Ibra. Wah.
Ya, jadi kirim sesuai tugasnya masing-masing. Nah, jadi Pak Guru minta tugas kalian setiap hari adalah satu, tentu saja bangun pagi, ibadah, membantu orang tua, jangan lupa. Kemudian yang kedua adalah tiap pagi kalian buka Google Classroom. Pak Guru akan mulai pukul 8, itu sudah Pak Guru buka. Nah, karena kita hari ini sudah mulai Zoom, kita besok lanjut lagi ya. Siap kuota ya, yang pakai kuota. Nah, jadi besok pagi kita mulai Zoom lagi untuk membahas tentang matematika. Matematika nanti kamu belajar. Nah, jadi untuk hari ini silakan kalian nanti buka Google Classroom. Jangan lupa isi daftar kehadiran setiap hari. Kemudian besok lusa, Jumat itu kan libur. Nah, libur tidak ada pembelajaran. Nah, jadi untuk agama nanti dipindah ke hari ini atau hari Sabtunya. Nanti terserah guru agamanya atau hari Kamisnya. Jadi lusa nanti libur, tidak ada pembelajaran. Nah, Pak Guru ucapkan selamat Idul Adha bagi yang menunaikan ya. Baik, sebelum Pak Guru akhiri, ada yang mau disampaikan atau yang mau bertanya? Acuh? Cukup ya? Ya, itu inti dari Zoom kita hari ini. Silakan kalian pelajari selanjutnya di Google Classroom. Dan sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita menutup dengan doa ya. Nah, kita tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Selesai. Ya,